Today gua mau test ride all new Aerox. Coba kena nggak? Hampir sih ya. Udah mulai kerasa. Kita mau mengulang nanjak di tanjakan MN. Jadi tanjakan MN itu tanjakan yang panjang banget. Di situ bisa ketahuan tenaga motor tuh mentok di mana tanjaknya. Hey guys, buat guys, selamat sore semuanya, cerah banget hari ini. And today gua mau test ride all new Aerox. Ini adalah anak all new Aerox. Spesitu tingginya, jadi udah ABS, udah keyless, sama apa satu lagi subtank ya. Yang ini subtanknya. Anyway, jadi bagaimana kabar kalian semua? Hope you guys doing pretty good today. You guys doing freaking awesome lah. Jadi bagi kalian yang belum melihat video gue sebelumnya yang impresi, dilihat aja dulu. Untuk impresi segala macam fitur udah gue sebutin di sana. Videonya ini nih. Ting. Nah sekarang test ride-nya gua mau ke Lembang. Again, ditemani fotografer, videografer, pilot drone gue, Rida. Anjay. Bentar. Oke, ini ABS di sini ada nyala ya, keyless ya guys. Di sini kita ada stop sistemnya. Ini gua kayaknya matiin aja karena gue suka kaget kalau mati sendiri. Padahal itu fitur ya, fitur untuk menghemat bensin. Hajar nih, udah hajar gak perlu. Gak usah. Ya guys, ini cuma lampu dekat, lampu jauh. Di sini ada tombol buat apa namanya? Buat ganti-ganti menu speedo. Bisa kalian lihat di sini. Average fuel eco 31,5 km per liter. Jadi 1 liternya sekitar 31,5. Ini kita nolin dulu ya. Nah, nanti kita bisa lihat average fuel eco-nya berapa yang gua pakai. Berarti dimulai dari sekarang ya. Oke, yuk. JJS to Lembang. Come on, move. Dimulai dari tenaga ya. Ini nanjak, tapi tenaga motor ini enak banget. Motor ini tuh torsinya dapat banget lah untuk ukuran Matic. Smooth, tarikan gasnya enteng banget, tenaganya smooth but torqueable. Bedanya sama NMAX, jadi ini tuh kayak nggak ada delay gitu. Betul? Nah, anyway, kita lagi dual vlog. Jadi kan gue pernah nyoba tuh NMAX juga tuh yang terbaru ya. NMAX itu kalau digas di awal tuh kayak agak sedikit delay, sepersekian detik baru dia narik. Ini kayak langsung responsif gitu loh. Ya itu mungkin upgrade-nya, atau mungkin ngaruh dari berat. Ini kan 10 kilo lebih ringan daripada NMAX mungkin ya, jadi ini ngerasa lebih nampol di tarikan awal. Anyway, ini motor masih standar, baru 300 kiloan, jadi belum inroyen juga. Kalau mood gua sih ya, kalau udah sekitar 1000 km baru dia keluar banget tenaganya. Tapi so far so good. Ini juga tenaganya udah kenceng sih segini mah. Ke Lembang itu nanjak mulu. Nah ini tenaganya ada nih. Oh ya, nanti kita buktikan di tanjakan MN tuh ya. Nah tanjakan MN ini biasanya kalau udah Matic mentoknya di mana tuh ketahuan tuh. Nanti kita buktikan ya. Kita masih ngomongin soal tenaga. Tenaganya jelas ini ada banget, torsinya dapet. Apalagi pas PPA-nya kerasa loh. Pas PPA-nya lah kerasa banget loh. Cobaan gerak. Oke. Tapi sama sih, itu juga NMAX juga kerasa sih. Tapi ini benar, pas PPA tuh nanti ada dorongannya lagi gitu. Getarannya nih, getaran juga ini gimana ya? Les aja gitu. Getaran di mesin ya maksudnya. Halus pisan. Kita coba nikung, miring dikit dulu. Wah, ada Aerox lagi nih guys, Aerox lama. Pepet, biar insecure. Hai Aerox lama yang udah dimodif dikit. Tuh tarikannya nih. Keluar pisan. Ace. Nah, kayak gini-gini nih buat nyelip-nyelip nih. Aerox ini enak nih. Apalagi ini tanjakan. Ace. Mantul. Gimana NMAX? Stuck? Nah itulah, tenaga mah pokoknya udah enak lah. Aerox lama aja udah enak, apalagi yang baru. Oh ya, yang terbaru kan ada perbaharuan ya. Kompresinya jadi lebih tinggi, tentu aja ngaruh. Filter udaranya juga kan lebih gede, jadi airflow-nya juga kan kayak lebih banyak, makanya jadi tarikannya lebih enak gitu. Jadi mesin totally new. Terus kita sekarang ngomongin ergonomical ya. Kita ngomongin ergonomi style ridingnya. Menurut gua nih ya, ini kayak racing gitu, kayak mau balap, kayak ready to race lah pokoknya. Karena dia posisi joknya menurut gua ini tinggi, terus pas bagian kestangnya itu agak turun, jadi kayak mau nunduk. Tapi enggak sih, sebenarnya ini bisa tegak. Yang bikin enak dari Aerox baru ini menurut gue ya, yang bedanya dari Aerox lama, dia posisi kita duduk itu kestang tuh pendek, itu bisa membuat lengan kita tuh lebih relax gitu, dan lebih agility, untuk lebih gampang untuk nikung nanti. Agility-nya lebih dapat gitu. Ini apa ini? Sikunya jadi kayak lebih gampang untuk menekuk. Itu kan jadi gampang merelakskan gitu, merelakskan otot lengan. Kalau lengan kita dipaksa untuk lurus mulu kan lama-lama pegel gitu. Wanjay, ibu-ibu Vario guys. Wih, enak guys. Mantul nih. Hasil ini nikung dengan tenaganya yang masih ada. Anak kecil lari, kaget gue. Dengan tenaganya yang masih adaan. NMAX tinggalan guys. Kita tungguin aja dulu. Hey, halo. Ada? Kenapa stuck?
Iya, ada angkot, nyebelin banget. Angkot. Alright, tadi sampai mana? Di posisi ya, posisi stangnya itu emang kayak gitu. Cuman kita harus tes dulu, ini mentok ke sikut gak nanti? Nanti pas putar balik deh harus dites kayak gitu. Terus dari posisi duduk, gimana sih joknya? Nih joknya aman sih ini, joknya enak, empuk, joknya pas banget. Udahlah kalau joknya pokoknya udah nyaman ya. Kita mau ngomongin apa lagi nih? Cep udah. Oh iya, itu PR-nya sih sok. Oke, ini jalanan kayak gini nih guys ya. Kita ngomongin sok sekarang, soknya. Untuk sok belakang sih gua enak ini. Sok belakang karena mungkin udah tabung juga, itu enak. Cuman sok belakang katanya sih gua belum nyoba. Katanya jeduk karena posisinya terlalu tegak. Tapi gini, kata Yamaha juga, untuk Aerox terbaru itu sok belakangnya udah miring 2 derajat. Emang sih 2 derajat itu kayak kecil ya, tapi mungkin itu ngaruh lah, bakal ngaruh ke posisi apa, bakal ngaruh ke kenyamanan untuk sok belakangnya. Nah untuk sok depan itu kalau jalanannya bergelombang dan jalannya terlalu bergerdek-gerdek gitu ya, sok depan itu masih kerasa banget sih sebenarnya. Makanya Aerox itu enak banget kalau jalannya mulus gitu ya kan. Kalau jalan mulus, aspalnya benar-benar mulus banget, tikungan yang mulus, itu enak pisan loh. Tetap ya mungkin itu PR-nya ya, PR di NMAX juga sama kan, shocknya itu masih terlalu nggak tahu, keras, gampang banget getaran kerasanya kalau jalanannya nggak bener gitu. Di video yang ini hanya feel riding aja ya, karena kalau misalkan detail fitur kan udah di video sebelumnya. Oh ya, kita tanya, kemarin kan Rida udah nyoba sedikit Aerox, gimana? Enak. Oh gasnya ya, gasnya enteng banget ya. Enteng banget parah. Enteng dan responsif. Nah itu Iya. tuh. Posisi duduk Posisi duduk juga enak. lebih tinggi kan dari NMAX. Iya. Ya lebih tinggi, terus kayak mau nunduk padahal emang nggak nunduk juga sih. Dan untuk tangannya juga nggak bikin pegel. Kalau yang dulu tuh agak pegel emang. Karena terlalu ini ya, terlalu panjang gitu. Iya. Ini, nah kita harus tes putar balik. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau lihat sih, menurut gue sih untuk putar balik ini masih nggak mentok lutut kok, masih tinggi. Kalau untuk style, selera ya, kalian suka yang mana? Tapi ya jelas, gue pengen yang baru. Kita coba muter balik. Nah posisinya misalkan gini, kita coba muter balik. Coba kena nggak? Hampir sih ya, lutut tuh hampir kena stang sebenarnya. Cuman masih aman kok. Yuk jalan lagi. Itu gue mau ngetes doang guys, ngetes apakah stangnya mentok kalau muter balik, karena kan ini jarak kita ke stang tuh pendek. Speedometer ini RPM nya kiri kanan loh guys, kalau kalian perhatiin. Oh iya, salah satu PR lainnya nih ya menurut gua adalah untuk keyless ya. Menurut gua sih harusnya kalau dalam keadaan gelap malam si keylessnya itu nyala gitu, tulisan-tulisannya. Karena ketika gua mau posisi open gitu ya, open tuh yang mana itu bingung kalau gelap. Harus meraba-raba banget. Tapi mungkin kalau udah terbiasa sih oke ya. Tapi karena gua masih baru dengan keyless, jadi gua kayak meraba-raba ini kalau gelap posisi open buat buka seat dan buat buka fuel cap itu belah mana gitu. Sekarang kita sambil riding saja. Oke, pengereman nih ya. Ini udah ABS. Ini karena seri tertinggi jadi ABS. ABS itu tapi cuman rem depan, jadi belakangnya masih tromol. Ya banyak banget sih orang yang menyayangkan, kok kenapa sih motor udah baru harga segitu masih belakangnya tromol. Ya tromolnya juga menurut gua masih ini udah cukup pakem lah gitu. Dan salah satu kelebihan tromol nih menurut gua, dia ada kayak semacam parking lock gitu loh. Itu tuh berguna di saat apapun, misalkan dalam keadaan turunan kita mau pasang sarung tangan harus lepas tangan gitu kan, jadi motor nggak ngegerolong gitu, nggak ngegeser itu aman sih. NMAX nggak ada, kemarin ngetes. Aduh. Kalau aku pernah jatuh kan motor gara-gara Gara-gara parking locknya ya. Iya. Nah itu dia, itu salah satu kelebihan loh guys. Kalau gua ya, karena gua pakai WX 125 dan ada parking lock seperti itu sumpah berguna pisan. Makanya ketika wah ada Aerox ada nih, ya mungkin dari looks jadi kurang karena nggak racing gitu, cuman dari fungsional dapat banget. Terus ada yang ngomong ya disc brake juga bisa parking lock, nggak bisa guys, karena nanti sealnya rusak gitu lama kelamaan, karena dia kan beda ya. Kalau sistem disc brake itu kan kayak ada oilnya gitu. Wih, narik gak? Kaget. Nah, kaget ya. Motor ini smooth dari segi getaran mesin segala macam smooth. Cuman kalau udah ada jalan rusak, nah kerasa getaran shock depannya. Ya mudah-mudahan kedepannya ada nggak sih Aerox diperbaiki kayak shocknya tuh kayak WR aja, nggak mungkin sih itu. Bisa aja, cuman mahal banget pasti untuk shock semulus itu. Ini pengereman ABS-nya, gue udah coba ngerem dadakan gitu atau ngerem sekencang mungkin. Kita tes di mana ya? Ini kosong nggak? Ini rem depannya pakem sih, pakem pisan. Oke, coba kita rem di sini. Rem. Pakem loh.
rem depannya udah pakem ini. Tapi nggak tahu ya biasanya nyala atau itu, gua nggak tahu soalnya gua nggak ngerasain apa sih kalau biasanya kan nih. Contohnya di NMAX, gua ketika rem ABS-nya nyala, itu ke bagian handle remnya itu kayak ikut ngegeter kerasa. Ini gua nggak ngerasain sama sekali. Ataukah emang itu improvement? Atau emang untuk ABS depan di Yamaha itu mulus lah gitu ke handle remnya? Gua nggak tahu ya. Karena kan ini tuh belakangnya nggak ABS, belakangnya tromol. Tapi kalau untuk soal pengereman sih ini pakem lah. Tapi kalau kalian punya badan yang enteng banget terus pakai aerox sih itu udah melayang-layang sih. Oke nih udah masuk Pinus, nampaknya sepi. Mari kita coba tarik dulu. Tapi NMAX-nya Rida nih kenceng. Nah ini mulai gerdak-gerdak di sini karena nggak halus banget. Waduh. Tuh kerasa banget getaran shocknya. Oh ya di aerox itu ada pijakan kaki yang nggak ke belakang. Ini kita kalau mau posisi tuck in, kaki terus dikebelakangin, posisinya kayak gini, bisa kelihatan gak sih? Ke belakang gini nih kayak posisinya mau ready to race, enak banget. Ini posisi nanjak ya guys. Jadi emang ya, you know, dengan berat badan gue yang lumayan berat, agak mentok-mentok gitu. Kita udah tangguhan perahu dan cahayanya bagus banget ya hari ini. Iya nih. Habis ini kita mau muter balik ya guys ya. Ditanyakan MN gue mentoknya berapa ke atas tenaga ya. Coba kita nanjak ya sampai yang Pataruman deh. Go. Aduh aku nggak deh. Yuk tes. Nah ini dengan Rida pakai NMAX kan, dengan berat 60 lah ya. Ini Ya. gua pakai New Aerox belum Inrayen dengan berat 80, kita beda 20 kilo. Coba yuk, ayo nanjakan kuatan mana, siapa yang ketinggalan? Yuk tarik aja. Nanti liatin berapa ya mentoknya, speednya berapa. Oke. Ada triknya sih kalau tanjakan sebenarnya. Jadi gasnya jangan langsung full. Awas, hati-hati. Kosong? Ini masih ada tenaganya sih, oke. 75, 74 mulai berkurang. Wih, cahayanya bagus nih. Oke, udah mulai kerasa. Makin melambat, udah mulai kerasa. Dia mulai effort. Oke, 75. Ini PP udah nyala. 72, 71, 70. Sama ya? 71. 72. Ya karena ini apa lurusan 72 aman? Aman. Sampai Pataruman ya yang lurusan. Oke. Terus aja. Ya itulah PR-nya semua Matic sebenarnya. PR-nya kayak gitu. Kalau udah tanjakan, tenaganya biasanya mentok di mana gitu. 73. 75. Masa? Kenceng loh itu. 76. 75. Iya benar, ternyata berat badan ngaruh ya. Tapi coba harusnya kamu pakai ini loh. Aku coba pakai aerox. Balik lagi, terus coba pakai kena 80 nggak? Oke, coba. Ya udah segitu, mentok di 70-an lah. Oke, sekarang kita udah tukeran motor. Jadi Rida pakai all new Aerox, tapi Rida lebih ringan 20 kg dari gua. Kita mau mengulang nanjak di tanjakan MN. Jadi tanjakan MN itu tanjakan yang panjang banget. Di situ bisa ketahuan tenaga motor itu mentok di mana tanjaknya gitu. Untuk tenaga Matic sih biasanya. Nanti kasih tahu ya. Kasih tahu berapa itunya. Kuy. Yuk. Langsung aja nih. Langsung. Ataukah apakah emang motornya Rida nih ya? Dia kan udah berapa ribu nih? Udah 24.000. Tenaganya pasti udah keluar banget nih motor. Tuh, kali gini ya. Rame. Berapa? 70. Ini masih 60. 60 ketinggalan loh. 65 ini berat badan ngaruh emang. Ayo. Aduh, nggak kuat. 63. Coba bisa nyusul nggak? Ini coba di gaspol ya. 65. 67, 68. Nah ini agak lurusan nih. Yuk coba digaspolin aja. Kas susul. Ayo bener kas susul. Berapa? 75. Anjir bisa 75 terus? 76, 77, Wow. 78, Ini 70, 71, 78, 79, 6. Ini 70, 69. 79. Ya berarti emang ngaruh lah ya, berat badan pasti udah otomatis. Berarti emang bener ya, hampir lah ya 80 lah ya. Ya, Kan dengan berat badan berapa? 60-an. 61, 62. 61, 62. Oke. Jadi kalau kalian mau balapan, kurusin dulu lah. Udah ganti baterai dulu di sini. Udah ngetes ya, ternyata emang ini motor yang bisa diajak narik. Ditanyakan juga lumayan sih. Nih, salah satu yang menurut gue itu dia tuh lumayan torqueable, jadi torsinya dapat banget. Karena untuk yang terbaru, kalian lihat di sini.
panas, malah megang. Jadi di header bagian ini tuh ada semacam kayak power bomb. Ini biasa di motor-motor trail itu tuh penting buat torsi. Headernya tuh kayak menggembung dulu loh. Karena yang lama Aerox lama tuh nggak ada. Oh, tukeran lagi guys. Lanjut lagi kita ngomongin all new Aerox. Let's go. Oh ya, ini keyless. Jadi gue bawa kayak gini nih. Kantongin aja. Tes kestabilan stang. Stangnya stabil. Ini stabil sih. Secara horizontal stang gitu ya, dia tetap stabil gitu ya. Cuman ketika jalan gerdak-gerdak, jadi shock kan getaran secara vertikal gitu kerasa. Cuman dari stangnya mah tetap stabil gitu loh. Oke, udah mulai menikung-nikung, kita cobaan. Pasti enak sih. Udah gua duga ini pasti motor enak. Karena sehari-hari kemarin gua pakai juga motornya ngikut banget dengan badan kita. Yang udah nyoba gimana Rida udah? Udah. Bener kan sama ini? Yang kan ngikut gitu kan? Ringan banget. Tuh remnya oke, pakem. Aduh. Nah, kayak gitu NMAX-nya. Bawa NMAX-nya kayak gitu. Nah. Yuk, kosong. Waduh, kaget aku. Jangan ragu. Awas Mbe. Aduh, Mbak. Aduh. Mbe lagi. Aduh, mana? Oke, kesimpulannya pas mau nikung-nikung ini karena posisi ridingnya mendukung banget ya. Itu kan dia stangnya agak ke bawah. Kaki kita juga kalau mau agak mundurin ke belakang juga bisa, jadi seolah-olah kayak mau tuck-in, membelah angin gitu tuh kayak enak lah, kayak pas banget gitu. Kombinasi yang pas banget buat dibawa speed sambil nikung gitu loh. Oke guys, lupa. Ini nih kalau dalam posisi on atau posisi open sih ini jadi pasti ada suara. Kalau keyless tuh kayak gitu. Suaranya tingit-tingit, dia butuh dimatiin berarti. Sekali lagi kalau kalian butuh impresi looks atau impresi pertama kali untuk motor ini ada di video sebelumnya. Fitur-fiturnya gue disebutin juga di sana. Di video kali ini gue cuman impresi test ride, enak, rem pakem meskipun belakang masih tromol. Sekali lagi, enaknya tromol ada fitur parking lock ini nih, tombol gini. Ini berguna pisan serius. Ya posisi duduk racing. Kalau kalian pilih pingin banyak touringnya, menurut gua NMAX better. Ini tuh cocoknya untuk daily ride dan mungkin untuk Sunmori cocok sih ya. Karena dari style and looks juga dia buat foto-foto juga. Ini stylish banget, benar-benar sportinya dapet. Nanti kita bakal coba video trip saja untuk Y Connected. Oke guys, we'll catch you again later. Until my next video and have a great day. Bye guys.